Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 6 dari Kota Magelang. Nama saya Ibu Dwi Arini. Di sebelah kiri saya rekan sejawat, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Kurniati, mengampu mapel PKN di SMA Negeri 5 Magelang. Dan di sebelah kirinya lagi, Ya, perkenalkan nama saya Veronica Rani. Di sini saya sebagai pengajar praktik yang nantinya sebagai observer. ya, di sini kami akan praktek coaching dengan Alur Tirta, di mana kami kemarin sudah melakukan tahapan dari pra-observasi, kemudian observasi, dan juga didahului dengan pendampingan penyusunan EPP. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Sekar. Selamat pagi Bu Arin. Ya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Ya, ini suaranya kok kecil agak sakit ya? Enggak Ya, mungkin bisa agak keras dikit ya Bu Sekar ya. Iya, Bu Arin. Biar semangat gitu ya. Iya. Masih semangat toh? Masih Ya, semangat. alhamdulillah Bu Sekar. Nah, Bu Sekar, kemarin kita sudah di kelas yang melakukan observasi terkait dengan pembelajaran Bu Sekar. Kemarin Bu Sekar materinya apa ya? Materinya tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, Oh ya, hak dan kewajiban itu ya. yang warga negara dan penduduk. Oke, nah ini kita bertemu dengan Bu Sekar hari ini. Tujuan pertemuan hari ini itu apa ya Bu Sekar? Tujuan pertemuan hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bu Arin beberapa kendala yang saya temui ketika melakukan praktik kegiatan belajar mengajar pada hari Kamis minggu yang lalu. Dari kegiatan belajar mengajar tersebut saya menemui beberapa kendala Bu Arin. Di antaranya dalam menumbuhkan budaya positif di kelas, kemudian memfasilitasi siswa yang memiliki keberagaman. Itu saya menemukan beberapa kendala, kemudian menumbuhkan minat dan motivasi belajar dari siswa. Berarti ada 3 kendala yang kemarin dihadapi Bu Sekar ya terkait dengan pembelajaran hak dan kewajiban. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan pertemuan hari ini apa Bu Sekar? Ukuran keberhasilan pertemuan pada hari ini, saya menemukan strategi untuk terkait dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, seperti menumbuhkan motivasi, kemudian fokus siswa ke pembelajaran, kemudian budaya positif, dan memfasilitasi siswa yang memiliki keberagaman minat dan keterampilan. Jadi kemarin Bu Sekar ternyata menemukan berbagai kendala di budaya positifnya, kemudian juga di motivasinya, kemudian juga keberagamannya yang ternyata beraneka ragam, macam-macam murid itu karakteristiknya beda. gitu ya. Oke. Nah, permasalahan yang dihadapi ini mungkin bisa diceritakan ini Bu Sekar, apa yang Bu Sekar sudah temukan dari murid itu sendiri. Tadi kan terkait dengan kok ada kendala di menumbuhkan budaya positif, kemudian motivasinya itu Bu Sekar bisa menceritakan apa saja dulu? Sebelum saya mulai pelajaran kemarin, saya dan siswa sudah membuat kesepakatan kelas, dan itu semua siswa sudah setuju. Namun pada pelaksanaannya, meskipun tidak semua, hanya beberapa, tapi ada siswa yang melanggar kesepakatan tersebut. Gitu ya. Nah, pada saat melanggar itu Bu Sekar sudah melakukan apa ya? Restitusi. Sudah melakukan restitusi di dalam kelas terhadap siswa tersebut. Tapi setelah saya melakukan restitusi, ternyata masih ada yang melakukan hal yang sama. Jadi masih belum berhasil. Itu kira-kira kalau boleh tahu saya melanggarnya di bagian mana itu kemarin? Kemarin ada kesepakatan kelas, salah satunya itu tidak menggunakan HP ketika
matematika tidak saya rekomendasikan. Tapi ketika pembelajaran dan itu tidak saya rekomendasikan menggunakan HP, siswa ada yang sibuk dengan HP-nya, tapi tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Malah Bu Sekar berarti menemukan ada siswa yang menggunakan HP padahal bukannya yang lain gitu. Oke. Itu berarti murid satu melanggar kesepakatan ya, tidak menggunakan HP. Ini terkait dengan budaya positif ya. Tadi terkait dengan motivasi, Bu Sekar mendapatkan apa? Terkait dengan motivasi, siswa itu ada yang masih tidur-tiduran di meja. Kemudian ada yang siswa yang mengobrol dengan temannya yang lain, dan itu hal yang dibicarakan tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Jadi Bu Sekar mendapatkan murid yang masih tidur, kemudian ada yang ngobrol sama temannya. Oke, berarti ternyata belum terbangkitkan ya. Padahal kemarin Bu Sekar sudah memberikan video itu ya? Iya, video motivasi. Oke. Nah, terkait dengan ini keberagaman, nah ini Bu Sekar menemukan kendala apa ini? Ternyata kok ada kendala apa? Jadi siswa itu kan memiliki minat dan bakat masing-masing Bu. Jadi saya belum bisa 100% memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga motivasi dan semangatnya itu kurang. Gitu ya. Berarti karena Bu Sekar sendiri belum bisa memenuhi atau melayani ya, memfasilitasi 100% dari keberagaman murid, maka belum maksimal. Oke. Nah, berarti dari guru sendiri apa yang Bu Sekar bisa dapatkan dari Bu Sekar sendiri? Kenapa kok ini nggak bisa memenuhi 100%? Ada kendala yang dihadapi selama praktek pembelajaran? Mungkin saya belum mengelompokkan siswa berdasarkan bakat dan minatnya, jadi masih saya jadikan satu. Oh iya, berarti yang kemarin itu dikelompokkannya berdasarkan apa? Berdasarkan kognitif. Berarti yang baru dilakukan baru tes asesmen kognitif aja. Iya. Berarti bakat minat belum ya? Belum. Karena selama ini memang belum menemukan instrumennya atau gimana Bu Sekar? Iya, saya masih bingung untuk menemukan instrumen mengukur bakat dan minat. Jadi berarti belum menemukan instrumennya. Oke. Ini terkait dengan dari pihak Bu Sekar sendiri ya. Nah, terkait dengan sarana prasarana, mungkin apa yang bisa ditemukan Bu Sekar? Untuk sarana dan prasarana kemarin ketika membuat kesepakatan kelas budaya itu kan rencana awal saya menggunakan sticky note, tapi ternyata ketika sebelum pelajaran saya lupa membawa Bu Arin, dan saya menuju ke koperasi ternyata habis. Jadi sticky note itu habis. Kemudian untuk kesepakatan kelas saya minta tolong ke salah satu siswa untuk menuliskan di papan tulis. Oke, kalau saya lihat dulu ya di RPP-nya itu Bu Sekar mencantumkan pembuatan kesepakatan kelasnya menggunakan media sticky note. Tapi ternyata pada saat itu Bu Sekar lupa. Berarti kemudian menggunakan metode lain ya untuk membuat kesepakatan. Nah, ini Bu Sekar luar biasa ini ya, sudah mampu mengidentifikasi ini kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan murid, guru, dan sebagainya. Nah, kalau menurut Bu Sekar ini, posisi Bu Sekar kalau dari skala 1 sampai 10 ini Bu Sekar di posisi berapa ya saat ini? Kurang lebih 5. Berarti posisi di 5 ya? Kira-kira Bu Sekar ini untuk mengatasi permasalahan yang tadi terkait dengan murid, kemudian guru, ya, kemudian dengan cara perannya, ini Bu Sekar apa sih potensi yang Bu Sekar miliki yang bisa dimanfaatkan atau untuk menemukan strategi baru untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin dengan membuat pembelajaran itu tidak kaku dan lebih menyenangkan. Oh ya, pembelajaran tidak kaku dan lebih menyenangkan.
bagaimana ya Bu Sekar ya? Misalnya dengan memberikan ketika kelas itu mulai tidak kondusif, dengan menarik perhatian siswa itu dengan memberikan pertanyaan atau mungkin ice breaking. Oh iya, kemarin pada saat Bu Sekar memberikan YouTube itu juga masih ada murid yang main sendiri ternyata ya. Oh, nanti berarti Bu Sekar bisa mengasah keterampilan bagaimana bertanya lagi gitu. Iya. Dengan memberikan ice breaking juga. Iya, dan ice breaking. Jadi siswa tidak hanya melihat, duduk melihat, tapi juga bergerak. Oh gitu ya. Jadi nanti diminta apa Bu Sekar ice breakingnya kira-kira? Dengan menarik konsentrasi siswa. Nanti berarti dia muncul dari murid sendiri ya? Ya, jadi nanti arahan dari saya, siswa melakukan misalnya contohnya ice breakingnya itu misalnya saya pegang dahi atau pegang apa, tapi nanti saya pegang bagian yang lain. Oh, jadi kayak disamakan konsentrasi ya? Oh, maksudnya udah pipi, tapi Bu Sekar pegang hidung. Oh, yang menarik Tapi juga dengan ya? waktu yang cepat. Gitu ya? Alis, nggak tanya pegang mulut. Oh iya, berarti itu nanti Bu Sekar yang memandu lagi terkait dengan untuk membangkitkan semangat belajar lagi ya, biar mereka termotivasi. Selain itu Bu Sekar tadi terkait dengan kesepakatan yang anak yang masih melanggar ini gimana ini? Untuk kesepakatan kelas, saya sudah melakukan restitusi di kelas. Bagi siswa yang misalnya masih melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, saya lakukan restitusi di suatu di ruangan tertentu atau khusus, supaya siswa itu mungkin ada hal yang disampaikan lebih leluasa begitu, dan saya menyampaikannya juga lebih leluasa. Dan siswa bisa lebih menangkap. Kalau kemarin saya lihat memang ada satu anak yang terlambat hampir 1 jam ya. Dan kemarin Bu Sekar bicaranya itu ya sebentar. Itu udah sampai ke teknik restitusi betul atau memang nanti ada tindak lanjut gitu Bu Sekar? Kalau masih mengulangi lagi ada tindak lanjut. Oh, ada tindak lanjut. Berarti itu sudah diselesaikan waktu itu ya, di saat pembelajaran. Iya, saya sudah menanyakan alasannya apa dan tidak mengulangi hal yang sama. Tapi misalnya besok terjadi kembali, saya akan melakukan restitusi secara khusus. Baiklah Bu Sekar. Nah ini luar biasa ya solusinya. Jadi nanti ada pendampingan secara individu di ruangan khusus, mungkin biar menjaga murid ya, supaya mereka gimana Bu Sekar ya, supaya mungkin kalau di depan banyak temannya malu atau bagaimana, kurang bebas, kurang leluasa menyampaikan sesuatu yang mungkin menjadi kendalanya. Jadi nggak lolos gitu ya, mungkin ada masalah yang kita tidak tahu ya, seperti itu. Kalau di depan teman yang lain kan nggak mau malu atau gimana. Nah, terkait dengan menumbuhkan ini Bu, pembelajaran yang memfasilitasi keberagaman. Ya, ini kan Bu Sekar tadi menyampaikan kok saya belum 100% belum memfasilitasi. Nah, kira-kira Bu Sekar apa yang kemarin sudah dilakukan, yang sudah dilakukan dulu apa ya kemarin baru asesmen kognitif. Iya, jadi saya mengelompokkan siswa dari pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Dari situ saya mendapatkan 3 kelompok. Untuk kelompok A itu yang sudah memahami pembelajaran secara utuh, kelompok B yang setengah, dan kelompok C yang masih kurang. Dari situ saya dapatkan untuk kelompok A itu baru 1 siswa. Dari berapa siswa? Dari 34. Dan kelompok B 4 siswa. Oh, berarti yang paling bawah? Yang paling banyak yang C. Jumlahnya berapa ya? 28. Wow, ternyata ini mau masuk ke materi ini ternyata Bu Sekar baru ini menemukan yang paling banyak yang bawah ya? Yang paling banyak yang bawah. Nah, ini berarti Bu Sekar kemarin sudah melakukan diferensiasinya di sini ya, dengan membagi apa? Membagi
LKPD, dan hasilnya ternyata untuk mengukur apa yang kemarin yang mau diukur itu kemampuan kalau di RPP-nya di sini untuk pengetahuan kemampuan awal. Oh ini ya. Bernalar kritis. Oh bernalar kritis ya, bernalar kritisnya ternyata yang mampu hanya baru satu siswa. Oke. Nah ini untuk kedepannya mau bagaimana ini untuk mengatasi ini Bu Sekar? Untuk mengatasi hal tersebut, strategi saya yang lain mungkin dengan ini Bu, menerapkan peer teaching. Oh iya, peer teaching. Jadi siswa yang sudah memiliki pengetahuan secara utuh bisa memberikan penjelasan atau menjelaskan kepada teman sebayanya. Nah, ini ada berapa anak yang kira-kira nanti yang menjadi peer? Kurang lebih 5. Berarti nanti jadi 6 kelompok gitu. 6 kelompok. Oke. Baiklah Bu Sekar, ini sudah ketemu ya apa yang menjadi kendala, kemudian apa yang menjadi solusi. Nah untuk rencana ke depan Bu Sekar memprioritaskan yang bagian yang mana saja tadi dari persoalannya ya Bu Sekar. Yang pertama mungkin mencari atau mengelompokkan siswa berdasarkan bakat dan minatnya, supaya nanti jika dikelompokkan berdasarkan bakat dan minatnya itu harapan saya motivasinya bisa lebih tinggi begitu, karena siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan minatnya. Jadi selain tadi asesmen kognitif, Bu Sekar juga akan membuat ini ya asesmen awal terkait dengan bakatnya, gaya belajar. Oh ya. Berarti terkait dengan gaya belajar nanti dikaitkan dengan diferensiasi apa yang Bu Sekar? Mungkin lebih ke diferensiasi produk. Oh iya, ke diferensiasi. Kalau yang kemarin sudah ya untuk diferensiasi produk. Iya. Tapi masih campur. Masih campur. Oke, berarti ini untuk bakat minat terkait dengan pembentukan kelompok. Ada strategi lain Bu Sekar selain membuat pemetaan awal terkait dengan bakat minat? Strategi lain yang saya lakukan mungkin bisa dengan membuat suatu game, tapi itu isinya soal-soal begitu untuk asesmen. Karena siswa itu sekarang kan tidak bisa lepas dari HP, nah, jadi memanfaatkan HP itu untuk pembelajaran. Jadi menggunakan game soal-soal atau aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa menarik perhatian siswa. Jadi ini nanti dipakainya kalau kemarin kan itu kan di awal asesmen awal, tapi ini sekarang rencananya mau di mana? Nanti selain di asesmen awal juga di evaluasi di akhir ya. Di akhir. Berarti tidak di tengah ya? Tidak. Karena di tengah kegiatannya untuk diskusi tadi. Untuk diskusi. Dan nanti mungkin saya sisipkan supaya tidak monoton, mungkin sesekali ada perlombaan gitu. Jadi antar kelompok seperti cerdas cermat begitu. Berarti ini nanti masuk di diskusi ya, karena kemarin diskusi kan untuk menumbuhkan kreatif, inovatif gitu ya Bu Sekar ya. Nah ini nanti di perlombaan antar kelompok ini dilombakan, tentunya ada semangat. Iya, dan ada reward. Oh ada reward juga. Rewardnya nanti berupa apa? Bisa berupa mungkin buku catatan kecil atau ballpoint atau alat-alat tulis. Oh gitu ya, alat-alat tulis ya. Tujuannya untuk apa yang Bu Sekar? Kenapa harus dikasih reward? Karena kadang siswa itu kalau diberi reward jadi termotivasi. Gitu ya. Tapi nanti supaya motivasinya lebih muncul dari dalam diri sendiri, selain reward ini apa kira-kira Bu Sekar? Ya enggak, anak saya termotivasi karena dapat hadiah dari Bu Sekar gitu kan. Nah supaya mereka meskipun nggak ada reward ini nanti biar anak lebih termotivasi, selain reward apa ya? Selain reward yang saya berikan itu
bisa berbentuk pujian Oh, lisan. pujian, ya, Pujian pujian. lisan. Pujian lisan Ya, secara langsung secara langsung. di depan teman-temannya begitu. Iya. Supaya yang lain itu juga termotivasi. Termotivasi. Oke. Ya. Oke, Bu Sekar, berarti ukuran dari keberhasilan dari pertemuan hari ini ya, tadi kan Bu Sekar sudah memberikan strategi terkait dengan menumbuhkan motivasi, kemudian bagaimana menghadapi murid yang berdiferensiasi, yang beragam, ternyata belum 100% maksimal memfasilitasi. Nah, ukuran keberhasilan dari pertemuan hari ini itu apa nantinya, impiannya Bu Sekar itu bagaimana? Kondisi nanti. Impian saya bisa menemukan strategi yang betul-betul tepat mengatasi kendala-kendala seperti yang pertama itu pasti motivasi, menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa terlebih dahulu. Kemudian selain motivasi juga budaya positif supaya siswa itu dalam pembelajaran bisa menerapkan budaya positif, khususnya mentaati kesepakatan yang sudah disepakati secara bersama. Jadi terkait dengan yang diferensiasi berarti dengan anak bagaimana, misalkan mampu bagaimana, yang beraneka macam tadi yang belum 100% maksimal berarti ukuran keberhasilannya bagaimana? Siswa bisa mengikuti pembelajaran dan bisa memahami pelajaran yang disampaikan pada saat kemampuan di awal ini yang terkait dengan ini ya, berarti Nalar mampu kritis. berarti mampu benar kritis ya, bisa mengaplikasikan gitu, mengimplementasikan materi dengan mengaitkan dengan mungkin persoalan-persoalan di kehidupan nyata. kehidupan nyata ya. Karena kemarin masalah hak dan kewajibannya Ya, sebagai warga negara ya. Oke. Nah ini ternyata nanti berarti indikator keberhasilannya satu, mampu menumbuhkan Motivasi, kemudian kemudian konsisten dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Kemudian siswa itu bisa bernalar kritis, itu mengimplementasikan materi dengan persoalan yang terjadi. Berarti ini Bu Sekar akan melakukan strategi-strategi itu kira-kira mau dilakukan kapan? Pada saat pembelajaran berikutnya. Oh, pada saat pembelajaran berikutnya. Berarti minggu depan ya? Iya. Oke, berarti minggu depan Bu Sekar sudah akan melaksanakan strategi-strategi ini ya untuk mengatasi persoalan itu. Nah, Bu Sekar nanti yang akan membantu menjaga komitmen ini siapa atau apa, media-media apa yang bisa mendukung terlaksananya strategi tersebut? Media yang saya gunakan sama, mungkin hampir sama gitu. Untuk mendukung suksesnya pembelajaran besok, Seperti YouTube misalnya. misalnya Bu Sekar apa ya? Kan Bu Sekar mau menerapkan teori-teori baru tuh, pakai game soal, kemudian menumbuhkan bakat minat dengan supaya anak lebih termotivasi, kemudian tadi membuat tes sesuai bakat minat itu kan. Iya. Nah, ini kira-kira Bu Sekar butuh dukungan dari siapa gitu? Atau dukungan apa? Mungkin saya akan bertanya kepada salah satu guru mapel TIK yang kemarin sempat membuat game seperti ke Pak siapa ini ya nanti ya? Pak Dani. Oh, Pak Dani ya. Berarti nanti mau tanya-tanya ke Pak Dani Iya, ya terkait game-game yang mungkin bisa saya kembangkan di mapel PKN. Oh gitu. Terkait dengan tadi untuk memetakan gaya belajar nanti dukungan apa yang bisa diperoleh? Nah, untuk gaya belajar mungkin tetap asesmen ya. Assessment ya,
sudah nanti butuh bantuan siapa atau cari di mana gitu tuh Mungkin cari referensi dari internet oh cari referensi dari internet ya atau bertanya kepada mungkin beberapa guru yang sudah melakukan. Oke, Bu Sekar. Nah ini bagus sekali rencananya ke depan. Bu Sekar sudah mau praktek terkait dengan pembelajaran yang bisa memunculkan budaya positif, kemudian juga memfasilitasi keberagaman murid nanti ya dengan melakukan pemetaan luar biasa, kemudian sampai ke membuat game Iya. soal itu ya sampai nanti tanya ke Mas Danu. Nah nanti kalau sudah dipraktekkan minggu depan, misalnya Bu Sekar ada kendala, kira-kira kita bisa bertemu lagi nggak untuk membicarakan hal ini? Bisa Ya. Pak. Ya, kira-kira targetnya kapan ini supaya ini tercapai berhasil ini? Apakah cuma satu pertemuan atau 2 pertemuan? Mungkin beberapa pertemuan ya beberapa hari ini. pertemuan di bulan Maret. Akhir Maret atau awal April mungkin. Berarti akhir Maret sama awal April ya. Iya. Berarti nanti setelah April di tengah itu kita bertemu lagi ya Bu Sekar ya, Iya. untuk membicarakan terkait dengan rencana Bu Sekar di kelas itu. Begitu Bu Sekar? Iya Bu Arin. Ya mungkin sampai di sini dulu kita bincang-bincangnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali Bu Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.